Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, balik lagi di channel YouTube-nya Sahabat Gizi bersama saya Bunda Zoe. Like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk terus mendukung kami mengupload video yang bermanfaat. Joy ini di kandungan kayak berat badannya nggak sesuai usianya. Dan lucunya dokternya bilang lah, kamu ahli gizi tapi kok kenapa kurang gizi gitu kan. Nah ini yang jadi PR gitu kan. Agak sempat kesel sih, nih gimana sih nih orang katanya ahli gizi gitu ya. Lucunya itu, jadi kan itu sesuatu yang ya lumayan bikin shock gitu kan. Di trimester 3 udah kayak menjelang mau kelahiran, berat badan anak itu kurang, nggak sesuai dengan usianya. Jadi kalau di USG itu kan ada kayak berat badannya gitu, kayak sesuai usia atau enggak. Nah itu si dokternya bilang, ini kurang loh, gimana sih makannya, udah bener atau belum gitu kan. Udah awalnya kan aku udah ketahuan anemia gitu kan, vitamin D, pokoknya udah masalah gizi tuh udah di aku semua gitu kayaknya. Masalah gizi pada ibu hamil tuh di aku semua kayaknya. Sampai akhirnya dokternya bilang, aku rujuk ya ke ahli gizi atau ke poli gizi kata dia gitu. Terus pas udah kayak gitu si suamiku bilang, si Abi tuh bilang, orang dia ahli gizi dok katanya gitu. Terus dokternya tuh yang kaget, tadinya kan aku udah diem aja gitu loh Mams, kayak yang menyembunyikan, dia takut takut dijudge gimana sih. Tapi ya benar akhirnya ya dijudge juga, maksudnya nggak yang diledekin sih sama dokternya. Jadinya kayak, lah lo ahli gizi lah kagak bilang. Sampai akhirnya ya udah, itu yang namanya kertas rujukan ke poli gizi, suruh isi sendiri. Disuruh ngisi sendiri. Udah gue ngasih PR aja deh kata dokternya, nih bikin kebutuhan gizi lo aja sendiri, terus menunya gue mau lihat kata dia gitu. Sampai akhirnya, jadi dokternya emang asik gitu sih Mam. Sampai akhirnya bikinlah gitu kan menunya, jadi ngejalanin sendirilah apa yang selama ini dipelajari gitu kan tentang gizi ibu hamil yang harusnya seperti apa. Mungkin nanti next video akan aku bahas nih ya seputar gizi ibu hamil itu sendiri. Sampai akhirnya di minggu-minggu terakhir menjelang kelahiran, kayak minggu 35 atau 36 gitu, berat Zoe udah mencapai yang seharusnya. Apa aja Bun yang dilakukan oleh Bunda untuk ngisi atau untuk mengupgrade berat badan anaknya? Nah, jadi waktu itu kan sempat direkomendasiin untuk minum susunya susu. Sebenarnya kalau dokternya bilang kan memang biasa direkomendasikan untuk ibu-ibu yang ngejar berat badan janinnya kayak gitu. Nah pas aku lihat nutrition fact-nya juga, karena kan aku sebagai orang gizi harus lihat juga kan benar atau enggak kayak kandungan energinya gitu. Ternyata emang benar, dia cukup jelas nih nutrition fact-nya nih, bisa aku lihatin di sini. Jadi energinya tuh udah tinggi banget dan proteinnya juga udah cukup, juga ditambah kayak vitamin dan mineralnya gitu kan. Kayaknya pas banget buat aku. Tapi ini nanti Moms and Dad sesuai dengan rekomendasi dokter juga ya. Nanti dilihat seperti apa, kita nggak fanatik terhadap merek, tapi nanti disesuaikan aja gitu. Itu kan pengalaman aku ya. Jadi kalau misalnya Mas mau coba misalnya upgrade menunya atau gimana, sebenarnya sih intinya kalau gizi ibu hamil yang dia mengalami berat badannya kurang, janinnya lebih tingkatin kayak kalori sama proteinnya gitu. Nanti kita bahas lah next video detailnya. Nah setelah itu ya snack-snacknya juga dibikin yang kayak padat, kayak buahnya tuh yang buah mengandung lemaknya tinggi kayak alpukat ditambah ya kayak gitu. Terus kasih susu nggak? Minum pakai susu alpukatnya. Terus kayak kacang-kacangan. Makanya dulu sempet sih berat badanku itu sempet naik drastis juga pas hamil itu, pokoknya 74. Tapi gini, Dad juga harus dukung istrinya kalau lagi hamil. Jangan takut gemuk gitu ya. Jangan takut jangan takut berpaling ke yang lain gitu ya. Hanya karena masalah berat badan. Lanjutin aja terus deh. Karena semua kan buat kesehatan anaknya gitu kan. Karena ngaruh banget kalau ibunya kayak kurang gizi. Kasian anaknya apalagi gitu. Waktu itu aku sempet naik intinya kurang lebih 20 kilo. Jadi dari Jadi dari sebelumnya 54 sampai 74, coba bayangin.
Jadi gemuknya udah kayak apa kan tuh. Terus pas Joey lahir pun cuman kayak turun 4 kiloan apa. Jadi cuman masih ada 70 kilo gitu loh. Mam sekali itu sempat stres gini, gimana balikinnya. Kalau pas nanti mau moms atau dads, lebih terutama sih ayah siaga nanti saat diperlukan pada saat 7 hari menjelang kelahiran, itu sangat sekali perlu maintenance terkait pikiran, kemudian ketenangan ibu hamil, karena pasti ibu hamil juga panik untuk dia sendiri, dan harapannya dad juga jangan panik ya, dan harus tetap stay cool untuk menenangkan, karena kalau kita panik otomatis dia lebih panik juga gitu. Itu sih. Oke Bun, tadi kan pengalaman Bunda pada saat hamil ya, banyak banget warna-warninya, banyak banget pengalaman cerita serunya. Kayak nggak seru kalau kita doang yang cerita. Sahabat gizi yang cerita kepada teman-teman semua. Kali ini siapa ya Bun yang mau cerita? Ada Mams Rosmi nih, salah satu member Mams Sahabat Gizi kita, yang mau sharing waktu dia hamil itu masalahnya atau kayak ada kendala-kendala pada saat dia hamil itu apa aja. Berikut videonya, Ma. Nah, pas kondisi gue lagi hamil, yang gue nggak tahu kalau gue hamil anak kedua, itu setiap bulan turun sekilo sampai akhirnya berat badan gue itu cuman 60 kilo, bahkan sempat 59,6 on. Menyusui Jihad ya, masih menyusui, dan gue kecapean juga, jadi mikirnya masih kayak gitu. Nah, semakin hari nafsu makan semakin berkurang, makin bingung kan, ini kenapa? Nggak mikir kalau gue hamil, masih belum mikir kalau gue hamil. Nah, beberapa hari kemudian beli test pack dengan merek yang beda buat tes. Akhirnya tes bener garis 2 lagi. Akhirnya besokannya kita janjian sama dokter yang dulu sempat nanganin anak pertama, dokter Opjin. Kemudian kita ke sana cek pas USG ya. Sebenarnya sih awalnya dokternya sempat kaget juga, loh ibu balik lagi, karena kan jaraknya deket banget kan. Waktu anak pertama kan gue nggak ngerasain itu sama sekali, jadi tanya-tanya ke orang yang morning sickness segala macem tuh rata-rata begitu gejalanya. Akhirnya layaknya ibu hamil lagi mabok gitu. Akhirnya pas di USG sampai 2 kali baru ketemu kelihatan janinnya. Dan ternyata usia janin itu udah jalan 3 bulan. Pada saat udah tahu, ya semakin stres sih. Kalau gue ngerasa agak masa-masa sulit itu awal-awal gue tahu hamil. Karena pertama ya anak gue baru setahun kan, berarti anak gue baru setahun dan kondisi hamil gue udah 3 bulan. Jadi gue hitung ketika gue lahiran nanti anak gue belum ada 2 tahun, baru 20 bulan. Sebenarnya yang berat itu adalah nggak cuma gue, tapi anak gue ya, kayak apa ya, mental. Jadi mentalnya gue sama mentalnya anak gue nih. Pas awal-awal ya mom shaming ada, kayak masih bayi udah mau punya adik bayi gitu. Katanya si Jihad masih bayi udah mau punya adik bayi. Terus udah gitu kan kemarin sesar, mau boleh hamil lagi gitu. Terus kayak gitulah pokoknya, yang masalah-masalah kayak gitu kayak alasan anak kesundulan, jadi rewel, jadi apa, kurang perhatian, jadi apa. Nah itu peran suami tuh besar banget buat gue, karena jujur waktu awal-awal kehamilan gue yang kedua, gue itu nggak berani official, nggak berani, maksudnya belum berani ngomong gue lagi hamil kayak story gitu. Itu gue mengurangi itu awalnya, karena apa, efek dari mom shaming tadi, nangis. Nah itu suami yang suka ngapain nangis, ngapain dipikirin gitu, nanti malah ngaruh ke janin, ngaruh ke bayi, ngaruh ke kondisinya ibunya sendiri, ke kondisinya gue sendiri. Kalau misalnya ibunya sakit, yang mau ngurusin Jihad siapa, yang mau perhatiin Jihad siapa, terus yang si bayi, dede bayinya gimana gitu. Jadi suami itu penting banget.
Oke, Moms and Dads, tadi kita udah sharing tentang fase-fase kehamilan, apa aja yang dialami aku, Bunda Zoe, sama salah satu member sahabat gizi kita, Mom Rosmi, yang punya masalah juga pada saat kehamilan yang berdekatan ya, yes, sama berdekatan anak sama anaknya sama. Terus Nah, apa Bi? jadi intinya kesimpulannya ada tips and tricks kita kali ini apa Bun? Yang pertama Intinya ada 4 poin lah yang kita highlight di sini untuk diperhatikan moms and dad semua di masa-masa kehamilan. Adalah yang pertama, melakukan atau memastikan screening kesehatan dilakukan untuk kedua pasangan ini, ada ibu dan ayahnya. Baik itu pemeriksaan darah lengkap, terus kayak pemeriksaan penyakit-penyakit yang sifatnya menurun. Kalau tadi kan aku bahas tentang thalassemia, nah mungkin ada hemofilia juga, ada diabetes. Jadi ada banyak ya penyakit yang sifatnya menurun, itu harus di screening di awal. Terus yang kedua, memperhatikan pemenuhan gizi dari ibu hamil itu sendiri. Juga mengetahui resiko-resiko nih masalah gizi yang dialami si ibu ini. Jadi kayak aku yang kayak pas hamil tuh baru tahu, oh aku tuh anemia, oh aku tuh defisiensi vitamin D. Nah itu penting banget gitu. Semakin awal tahu mungkin semakin baik. Dan ini sebenarnya kita akan bahas lebih detail tentang pemenuhan gizi ibu hamil di next video kali ya Bi ya. Yap, betul. Dan yang ketiga adalah rutin memeriksakan kandungan atau kehamilan ke dokter SPOG atau juga bidan, agar perkembangannya itu bisa terkontrol, ya dipantau dengan baik gitu. Tips yang keempat adalah moms and dads juga harus kelola emosi. Jadi dads dan juga keluarga atau seorang ayah dan juga keluarga terdekat harus menjadi support system. Nah ini pengalaman dari kita berdua, mengelola emosi dan juga ibu hamil jangan sampai stres, sehingga tetap enjoy, tetap menikmati menjalani proses selama kehamilan. Mungkin gitu aja kali ya sharing kita di video kali ini. Kita ketemu lagi di next video membahas tentang asupan gizi ibu hamil secara detail. Yang kali ini udah kita share cerita pengalaman dan tips and tricksnya. Semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.